Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku Nama saya Lia, saya seorang janda, punya anak 3. 5 tahun yang lalu saya kena kusta, jadi saya tidak bisa bekerja. Kami berempat tinggal di Dusun Albo, Cakung Barat. Dulunya saya gratis, sekarang suruh bayar. Anak saya yang ketiga namanya Graneta. Sejak lahir punya infeksi paru-paru sehingga pertumbuhannya kurang. Saat ini udah 6 tahun, masih sulit bicara. Anak saya yang lain, Firda dan Johan, mereka masih SD. Sejak virus corona, sekolah dari rumah. Anak saya kesulit belajar di rumah karena internet mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, kami dapat bantuan orang-orang.
Kami Yayasan Hope Indonesia bekerja sama dengan akuberbagi.com untuk berbagi harapan kepada sesama. Akuberbagi.com adalah platform berbagi kebaikan dalam bentuk donasi dengan manfaat lebih. Hanya dengan berkontribusi mulai dari Rp20.000, kita sudah berbagi kebaikan kepada sesama. Berikut adalah cara berdonasi kepada Yayasan Hope melalui akuberbagi.com. Kita bisa buka akuberbagi.com di browser kita. Setelah itu cari Yayasan Hope, kita bisa donasi sekarang, dan ada beberapa form yang harus kita isi. Nama lengkap, nomor KTP, donasi 70%, dan juga manfaat diberikan kepada siapa orang yang kita cintai. Terakhir, masukkan email dan nomor telepon Anda, lalu lanjut ke proses pembayaran. Lalu lanjut ke proses pembayaran. Ada beberapa opsi pembayaran, pilih salah satu. Dengan begitu, Anda sudah menjadi bagian orang yang membantu kehidupan orang lain. Mari kita menjadi harapan bagi orang lain dengan berbagi harapan. Dulu pas SMA, pengen banget ya cepet-cepet kuliah. Bisa bebas, bisa atur diri sendiri. Sekarang pas kuliah, kok masalah jadi ada aja ya? Gue nggak tahu ini apa sebenarnya cuma di gue doang, apa orang lain juga ngerasa gini sih? Jujur gue clueless dan nggak yakin kalau gue bisa lepas dari masalah-masalah ini semua. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya masalah-masalah yang kamu hadapi itu tergantung dari cara kamu melihat masalah itu. Jadi harusnya gimana? Nih, gue kasih tahu ya. Hai guys, thank you semuanya, thank you. Halo bro. Gimana kabar bro? Bosen nih. Halo guys, lagi bukan. Jadi yang aku dapat nih. Halo. Yo, what's up guys? BTC Dance Wise Teen Challenge. Yoi bro, mantap. Selamat pagi brothers dan sisters sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita sangat mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan bahwa kita masih bisa berkumpul untuk menyaksikan ibadah secara online di YouTube channel GKDI Official Tangerang. Dan mari sebelum kita menyaksikan ibadah secara bersama, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman yang akan dibagikan, dan juga kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dan jangan lupa, siapkan roti dan juga anggur untuk perjamuan kudus nanti. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudari, kita sangat bersemangat. Di pagi hari ini mungkin kita di rumah masing-masing,
tapi bersama-sama kita ingin memuji memuliakan Tuhan. Semangat singers dan musisi, semangat! Kita dari Youth Ministry ingin membawa puji-pujian dan mengajak saudara-saudari untuk bernyanyi, menyembah Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu mazmur yang memperingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 8. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Firman Tuhan berkata, nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-menurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Amen. Kesetiaan Tuhan untuk saudara dan saudari begitu luar biasa. Sebelum kita mulai bernyanyi, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, kami sangat bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan kami tetap diberikan kesempatan untuk bangun dari tidur kami dengan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk kembali mengingat akan kasih setiamu. Kami bersyukur Bapa, kita tahu Tuhan di sekeliling kita Tuhan, itu semua Engkau yang berikan Bapa. Bapa, kami ingin mempunyai sikap yang bersyukur pada pagi hari ini. Untuk menyanyikan puji-pujian dengan hati yang tulus, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan betul-betul Tuhan mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur padamu, kesetiaan-Mu Tuhan, tegak seperti langit. Kami berdoa dalam satu nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amen. Kita akan semangat. Pujian berikut adalah persembahan kita kepadamu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku.
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Selamat pagi untuk kita semuanya, sangat bersyukur kita kembali berkumpul sebagai satu jemaat meskipun di online. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan membawa kita memasuki bulan September, bulan yang penuh berkah, saya percaya. Bahkan ada orang berkata September itu adalah ceria. Ya, September di mana kita bisa merayakan satu bulan yang baru, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu begitu banyak hal yang terjadi, ya, virus yang sedang melanda dunia, tetapi ada satu kuasa yang bekerja di balik semua yang bekerja di dunia, adalah kuasa darah Kristus yang memberikan kita keceriaan yang sejati, sukacita yang sejati, sehingga kita akan bertambah lagi sukacita kita dan keyakinan kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan akan semakin meluap. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, menyiapkan hati kita, dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul sebagai satu keluarga. Teman-teman dan sahabat yang kami kenal dan yang mengenal kami, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat layar YouTube Tuhan. Kami boleh bersukacita bersama-sama untuk boleh menggali kebenaran-kebenaran firman Engkau, sehingga kami boleh dikuatkan dan diberikan iman yang lebih lagi, sehingga kami bisa berjalan bersama dengan iman dan memiliki motivasi dan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bulan ini kita akan masuk sebuah tema yang sangat menarik, yaitu sincere and pure devotion. Di 2 Korintus pasal yang ke-11, saya ingin bacakan kepada kita semuanya. Karena ini adalah salah satu hal yang membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana kita bisa berjalan di dalam hidup ini. Kita percaya bahwa ada banyak sekali perjalanan yang kita lihat di dalam kehidupan kita yang tadinya kita pikirkan itu benar, tetapi akhirnya itu menyesatkan kita. Hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang akan memberikan kita pengertian, motivasi, dan hati kita supaya kita tidak mudah disesatkan. Tetapi kita terus berjalan di dalam track yang benar. Karena ini akan menentukan masa depan kita satu hari nanti. Saya percaya saudara-saudari yang menggumuli firman Tuhan, yang mendalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, akan menemukan pencerahan-pencerahan. Sebagaimana Petrus berkata, ketika kita menggali firman, akan terjadi sebuah transformasi. Dari meneliti firman yang mungkin kelihatannya agak redup atau samar-samar, tapi ketika kita tekun meneliti firman Tuhan, akan berganti menjadi rembang fajar yang terang, membawa pencerahan di dalam pengertian kita akan firman Tuhan. Dan inilah sebenarnya sukacita yang sejati. Dan saya berharap dalam bulan ini saudara-saudari kita akan melihat bagaimana firman Tuhan akan memberikan kita pencerahan, sehingga kita tidak mudah tergoyang atau tersesatkan oleh apapun juga. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-11. Mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah
kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Ini sangat menarik. Hanya dalam 4 ayat yang diberitakan oleh Paulus memberikan kita sebuah pemahaman yang sangat luas. Dikatakan di ayat yang kedua, dia katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Apalagi itu maksudnya cemburu ilahi? Sincere and pure devotion adalah salah satu sikap hati seorang pengikut Kristus yang sejati. Di ayat 3 dikatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sincere and pure devotion adalah kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Tuhan mau setiap anak-anaknya memiliki kesetiaan yang sejati. Karena apa? Karena kesetiaan itu seringkali diuji oleh gangguan-gangguan, penyesatan dan yang lain-lain. Dikatakan seperti Hawa yang disesatkan. Bagaimana caranya Hawa disesatkan? Sementara Hawa adalah ciptaan pertama sesudah Adam. Dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap hari dibimbing langsung oleh Tuhan. Bayangkan saudara-saudari, Hawa yang begitu dekat dengan Tuhan pun bisa disesatkan. Bagaimana bisa terjadi? Kalau kita kembali di kitab Kejadian pasal yang ketiga, saya ingin bacakan kepada kita semuanya. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah telah berfirman. Dikatakan, tentulah Allah telah berfirman. Jadi, jangan kita berpikir bahwa orang sekali berhawa, sekali beradam, tidak bisa disesatkan. Kenapa? Karena iblis yang dalam bentuk ular bahkan bisa mengutip firman Tuhan. Ini luar biasa saudara-saudari. Jadi kalau kita nggak betul-betul punya pemahaman akan firman Tuhan atau pemahaman akan ajaran yang sehat, sangat mudah sekali iblis memutarbalikkan fakta dan kita akan bisa tersesat. Dan kita lihat bagaimana cara penyesatannya. Dia katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat saudara-saudari, dikatakan semua pohon dalam taman ini. Apakah itu betul? Itu tidak betul. Sebenarnya iblis sedang menguji Hawa, seberapa pengetahuan Hawa akan larangan Tuhan, akan firman Tuhan yang Tuhan larang. Apa yang firman Tuhan larang? Jelas firman Tuhan larang adalah dikatakan, kamu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Tetapi iblis mencoba dengan cara yang mengaburkan maksudnya Tuhan. Kita lihat lebih jauh lagi. Lalu saat perempuan itu kepada ular, ayat yang kedua pasal yang ketiga di kitab Kejadian, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa berkata bahwa semua pohon dalam taman boleh dimakan, kecuali buah yang ada, pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan. Sekarang pertanyaannya, pohon apa yang ada di tengah-tengah taman? Kalau kita lihat di pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8, dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dikatakan ada 2 pohon di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan pohon kehidupan. Nah, apa yang Tuhan larang? Yang Tuhan larang adalah di ayat yang ke-16.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan buahnya, pastilah engkau mati. Firman Tuhan berkata bahwa semua pohon dalam taman boleh dimakan. Kecuali satu pohon, yaitu pohon pengetahuan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Bagaimana dengan buah pohon kehidupan? Tidak ada masalah, tetapi lihat bagaimana cara iblis menyesatkan, justru melakukan namanya perlawanan kontradiktif kepada kebenaran. Ketika Tuhan berkata, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Iblis memulai dengan sebuah pernyataan. Dengan semua buah pohon dalam taman ini kamu gak boleh makan kan? Makanya jawab Hawa, enggak begitu sih. Cuman dia bilang yang di tengah-tengah taman gak boleh dimakan, nanti kami mati. Lihat, apa yang salah di situ? Kalau kita tidak tajam memaknai apa yang dijawab oleh Hawa, kita akan berpikir bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kedua pohon dalam taman itu gak boleh dimakan, yang di tengah-tengah taman. Tetapi sebenarnya iblis tahu ketidaktahuan daripada Hawa. Oleh karena itu dia langsung melanjutkan. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, kenapa seperti ini? Karena iblis sedang mencoba menyesatkan Hawa dan berkata dengan kelicikannya bahwa betul kamu gak akan mati. Itu kalau apa? Kalau Hawa makan pohon kehidupan. Saudara-saudara bisa menangkap maksud saya. Dikatakan bahwa kamu gak akan mati. Benar gak? Benar. Apa yang dikatakan iblis sangat benar. Bahwa Hawa sekali-kali tidak akan mati kalau dia makan dari tengah-tengah pohon. Tengah-tengah taman, buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Dia tidak akan mati. Kalau yang dia makan adalah buah kehidupan. Tetapi iblis mulai mengaburkan. Pokoknya yang ada di tengah-tengah, kamu gak akan mati. Kemudian dia lanjutkan lagi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat. Iblis berbicara tentang dua pohon. Pohon yang pertama, udah pasti kita tidak akan mati. Tetapi pohon yang kedua, kita akan tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis sedang mencoba mempengaruhi Hawa. Bahwa apapun yang kamu makan, yang di tengah-tengah taman itu, tetapi yang paling menarik adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Justru itu yang lebih menarik daripada Hawa, yang akibatnya akan mematikan mereka. Tetapi iblis memulai ceritanya dengan bahwa kamu tidak akan mati, karena dia sedang berbicara tentang pohon kehidupan. Tetapi kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dengan yang jahat. Artinya apa? Seolah-olah menguatkan tentang pohon yang pertama, sehingga dia tergoda untuk memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita lihat saudara-saudari, beginilah cara iblis untuk membuat Hawa tersesat karena pengetahuan dia yang tidak cukup dalam kepada kebenaran akan firman Tuhan. Saudara-saudari, kesesatan ada banyak terjadi di dunia. Dari cara yang paling kasar, dari cara yang paling vulgar, sampai ke cara yang paling halus. Oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana supaya kita tidak gampang tersesat. Bagaimana kita supaya tetap berkeyakinan yang sejati kepada firman Tuhan. Saya bertemu dengan beberapa orang di dalam kehidupan saya yang awalnya begitu semangat akan Tuhan. Mereka mau memberi yang terbaik. Tetapi sampai pada satu kejadian di mana mereka diperhadapkan antara kebenaran dengan sebuah realitas. Sehingga mereka menjadi ragu-ragu. Yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Pada saat itulah iblis akan bekerja. Menyesatkan kita. Membuat sesuatu yang kabur menjadi jelas. Dan membuat yang jelas menjadi seolah-olah kabur. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk tidak gampang tersesat, untuk tidak gampang tertipu. Kita harus mengerti firman Tuhan yang sejati. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi, ada 3 hal yang menarik bagaimana supaya kita tidak tersesat atau supaya kita tidak gampang tertipu. Sehingga kita memiliki hati yang betul-betul tulus, hati yang betul-betul mau fokus di dalam kesetiaan kita kepada Kristus, tidak gampang terombang-ambing, saudara-saudari. Amin. Apalagi di saat-saat seperti ini sangat mudah. Saya dengar beberapa orang mengalami tekanan dalam hidupnya, mereka menjadi
goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ini yang terjadi. Tetapi kalau orang tetap di dalam firman, kita akan melihat orang akan tetap bisa mempertahankan keyakinannya yang sejati di dalam Kristus. Hal yang pertama yang kita perlu sadarin adalah bahwa kita perlu menentukan tujuan kita yang jelas. Apa tujuan seorang Kristen, saudara-saudara? Apa tujuan kita ada di dunia ini? Apa tujuan kita percaya kepada Yesus? Paulus berkata di ayat yang ke-2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Wow, inilah tujuannya. Tujuan Tuhan memanggil kita menjadi muridnya, menjadi pengikutnya di dunia ini. Kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Kita dipersiapkan tanpa cacat, tanpa kurut atau yang serupa itu menurut Efesus pasal yang ke-5. Dan Paulus menekankan lagi kepada jemaat di Korintus, dia bilang, saya ingin mempertunangkan kamu dengan mempelai Kristus. Tanpa ada cacat, sempurna, utuh. Itulah tujuannya. Tuhan ingin murid-muridnya betul-betul mengerti panggilan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita dimurnikan? Bagaimana caranya kita bisa menjadi tidak ada cacat atau kerut atau yang serupa itu? Satu-satunya untuk bisa mengerti panggilan Tuhan, untuk kita punya tujuan yang jelas. Di Matius pasal yang ke-28, ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat agung kepada murid-muridnya. Dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan kasih yang nyata. Menjadikan murid adalah salah satu ekspresi kasih yang terdalam, yaitu kasih Tuhan kepada manusia. Ekspresi cinta Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dengan orang-orang dijadikan murid. Inilah tujuan daripada pengikut Kristus. Dan Tuhan menguatkan tujuan itu kepada murid-murid dengan cara apa? Di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan memberikan kita satu tujuan yang jelas untuk membuat kita semakin murni, semakin tidak bercacat, dipersiapkan menjadi mempelai. Banyak orang salah paham, apa hubungan menjadi saksi dengan dipersiapkan menjadi mempelai? Saya mau beritahukan begini, saudara-saudari. Ketika seseorang dipersiapkan di dalam sebuah perkawinan, ya, beberapa orang kadang-kadang di dalam acara perkawinan mereka dipingit dulu ya, dipastikan semuanya bersih. Ada orang mandi kembang 7 rupa, 7 hari 7 malam. Untuk dipersiapkan. Supaya dia layak kepada mempelai prianya. Sama seperti itu juga yang Tuhan mau kepada murid-muridnya, untuk seseorang dilayakkan. Masih ingat tentang perumpamaan talenta? Alkitab berkata, hamba yang 1 talenta, hamba yang 2 talenta, hamba yang 5 talenta. 5 dan yang kedua dikatakan, engkaulah hambaku yang setia. Engkau layak. Kemudian dia diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Bahkan dia bilang, ikutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kenapa? Karena orang itu dianggap layak. Paulus ketika dia berbicara kepada Timotius, dia katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan. Saat pertandinganku, saat kematianku sudah dekat. Aku akan menyelesaikan garis finish. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota yang telah dijanjikan, yang telah disediakan oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini ada satu pertandingan untuk memurnikan kita. Pertandingan apa? Pertandingan untuk menjadi saksi yang terbaik bagi Tuhan. Itulah proses pemurnian itu. Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Semakin saya menjadi saksi bagi orang lain, semakin saya bisa merefleksikan siapa diri saya sebenarnya di hadapan Tuhan. Saya tahu saya orang yang berdosa. Saya tahu saya orang
yang jelek di mata Tuhan. Justru dengan saya memberitakan firman kepada orang lain, itu menjadi sebuah kaca merefleksikan tentang siapa diri saya sebenarnya. Saya seringkali mengajar seorang Alkitab atau bersaksi kepada orang firman Tuhan. Ada orang-orang yang ikut bersama-sama dengan saya. Mereka katakan, bro thank you. Karena waktu kamu mengajar itu sepertinya menusuk saya. Saya melihat saya perlu bertobat di area ini. Itu persis seperti itu berbicara kepada saya. Firman itu kayaknya mengajarkan saya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan firman itu seperti pedang bermata dua. Menusuk orang yang diajar dan juga menusuk orang yang mengajar. Begitulah seharusnya firman Tuhan memurnikan kita. Membuat kita tidak ada kerut atau cacat atau yang serupa itu. Tapi membuat kita menjadi cemerlang layak di hadapan Tuhan. Itulah maksudnya, semakin kita punya tujuan yang jelas dalam hidup, kita akan semakin dimurnikan. Saya ingin tanya saudara-saudari, di masa-masa COVID ini, apakah tujuan kita semakin jelas? Kalau tidak, kita akan gampang tersesat. Hari-hari ini banyak orang merasa mengeluh di dalam kehidupan mereka. Bagaimana saya bisa bersaksi kalau keadaan saya seperti ini? Saya mau kita ganti terminologi itu. Justru di dalam keadaan yang sulit, saya semakin dimurnikan untuk menjadi saksi yang efektif buat orang lain. Justru di dalam keadaan yang berat, saya bisa menjadi saksi yang semakin powerful untuk orang lain. Karena saya melihat saya semakin tidak mampu, tapi saya melihat Roh Kudus akan semakin memampukan saya. Sehingga apa? Menjadi saksi bukan lagi tentang saya. Menjadi saksi adalah tentang Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hal yang kedua, sesudah kita punya tujuan yang jelas dalam hidup, kita perlu mendapatkan peta untuk mencapai tujuan itu. Saya tahu ada banyak orang hari ini, banyak pengajaran tentang pemuritan. Banyak orang mengajarkan untuk menjadi saksi-saksi. Bahkan kalau kita tanya, apakah gereja mengerti amanat agung? Di seluruh dunia, gereja paham bahwa amanat agung adalah pergi menjadikan segala bangsa murid Yesus. Amin. Tetapi pertanyaannya, benar nggak peta untuk menjadikan murid Yesus sama seperti yang Tuhan maksud? Waktu anak saya kecil, dia suka sekali nonton film Dora. Ya, kita tahu Dora itu, bahkan anak saya yang paling kecil, dia pakai rambutnya itu diponi kayak Dora persis. Dan setiap hari nonton Dora. Apa yang dilakukan oleh Dora kalau dia mau mencari sesuatu? Kalau dia tersesat, dia bilang, mana peta? Petanya di mana? Oh, ini ada peta. Dia akan ambil dari ranselnya si Dora. Dan dia menemukan petanya. Waktu dia lihat petanya, oh kita sekarang ada di Danau Buaya. Betul ya? Kemudian kita akan pergi ke sini. Kemudian akan ada menantang dia, itu siapa? Swiper suka mengganggu dia. Tapi Dora bilang, Swiper kamu jangan mengganggu. Kita sedang melihat peta. Dan peta itulah yang menuntun mereka kepada tujuan. Firman Tuhan berkata, aku mempertunangkan kamu kepada Kristus. Tetapi cara dipertunangkannya itu seperti apa? Kita perlu pelajari firman Tuhan dengan seksama. Mempelajari firman Tuhan, di sana kita akan menemukan peta yang sesungguhnya. Di ayat yang keempat, di 2 Korintus pasal yang ke-11 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini menarik, saudara-saudari. Ternyata kalau kita mau melihat peta, ternyata ada beberapa peta. Peta yang salah dan peta yang benar. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu mana peta yang benar dan mana peta yang salah? Mana maps yang benar dan mana maps yang salah? Ini sangat menarik, saudara-saudari. Waktu saya melihat kepada firman Tuhan, kita mempelajari bahwa penghalang terbesar manusia untuk tidak mengenal Tuhan dikatakan adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang mungkin banyak orang sudah sangat hafal. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah ialah segala dosamu, dan membuat dia menyembunyikan diri sehingga dia tidak mau mendengarkan ialah segala kejahatan kita. Dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa adalah penghambat ketidakmampuan kita mengenali peta yang sebenarnya. Tetapi saya melihat kebanyakan orang berpikir dosa
adalah perbuatan. Tapi saya melihat kepada firman Tuhan, ada 2 jenis dosa yang disebutkan oleh Alkitab. Yang pertama adalah dosa tentang pengajaran. Yang kedua adalah dosa tentang perbuatan. Kebanyakan orang sangat fokus kepada dosa perbuatan. Tapi sering sekali dosa perbuatan berhubungan antara sesama manusia, bukan dengan Tuhan. Banyak orang misalnya contoh mencuri itu kan merugikan orang lain. Orang membunuh itu merugikan orang lain. Orang bercabul, orang melakukan kejahatan itu dengan orang lain dan dirinya sendiri. Tetapi dosa pengajaran, sering sekali orang gak merasakan apa akibatnya dan apa konsekuensi langsungnya terjadi. Kalau kita lihat sejak abad pertama sampai hari ini, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan sudah begitu banyak. Ada beberapa pengajaran ditulis di kitab Wahyu, pasal yang kedua dan pasal yang ketiga tentang kesesatan-kesesatan yang terjadi. Salah satu contoh dikatakan adalah penganut ajaran Nikolaus yang sama dengan Bileam. Apa yang diajarkan oleh Nikolaus? Nikolaus adalah seorang Yahudi yang bahkan diangkat menjadi pemimpin, tetapi dia menyesatkan. Karena dia mungkin backgroundnya adalah dari latar belakang Yunani. Dia memahami budaya-budaya Yunani. Sehingga apa yang dilakukan? Bahwa kita sudah bebas. Di dalam Kristus kita sudah bebas. Sehingga apa? Kita bisa melakukan apa saja. Mau makanan persembahan berhala. Sehingga apa? Orang begitu banyak kompromi. Karena mereka katakan kasih karunia begitu besar. Itu sebabnya Paulus mengcounter di kitab Roma, dikatakan, apakah dengan kasih karunia semakin besar kita bisa bertambah-tambah melakukan kesalahan? Alkitab katakan sekali-kali tidak. Justru karena kasih karunia Tuhan membuat saya memperhambakan diri kepada kebenaran, bukan lagi memperhambakan diri kepada dosa. Tetapi pengajaran-pengajaran yang kelihatannya dari yang paling kasar sampai yang paling halus, orang nggak terlalu terganggu. Mereka akan katakan begini, yang penting selama you baik ya nggak ada masalah. Pengajaran bukan masalah baik atau buruk, saudara-saudari. Pengajaran bicara tentang benar dan salah. Mungkin kita punya peta yang menarik. Waktu saya di Bogor beberapa waktu yang lalu, saya cerita kepada beberapa teman, ya, kita memakai salah satu peta tertentu. Tapi saya lupa bahwa peta yang ditaruh di sana, kita bawa mobil, lagi mau menuju satu tempat, tetapi saya lupa untuk mengganti bahwa peta yang dia maksudkan itulah peta untuk motor, bukan peta untuk mobil. Dan kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Istri saya bawa mobil sampai pada satu titik dia sampai kepada jalan yang makin lama makin mengecil sehingga nggak bisa dilewati bahkan sama sekali oleh mobil. Waktu saya cek, aduh, saya bilang, ternyata peta itu adalah peta untuk motor. Petanya udah benar, arahnya bisa lebih cepat, tetapi kendaraan yang saya pakai salah. Saudara-saudari, memahami peta itu bukan hanya sekedar oke, kita pakai Alkitab. Karena saya percaya semua orang menggunakan Alkitab, terutama orang-orang Kristen. Tetapi ada juga Alkitab plus. Betul ya? Ada Alkitab dengan kitab yang lain, ada Alkitab dengan tafsiran yang lain, ada Alkitab dengan pemahaman yang lain. Ini semua bicara tentang Alkitab. Sehingga bagaimana caranya saudara-saudari supaya kita bisa mempelajari dengan baik peta yang benar? Bagaimana caranya? Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dengan kata lain, mereka mendiskusikan, bukan memahami sendiri, bukan menyimpulkan sendiri, bukan menjelaskan sendiri, tapi mereka mendiskusikan. Saya sangat suka dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun, sejak tahun 93 saya mengambil keputusan menjadi seorang pengikut Kristus. Saya belajar untuk berdiskusi seperti orang-orang Berea. Mereka mendiskusikan dan membiarkan Roh Kudus memimpin di dalam pertemuan pembahasan pendalaman firman Tuhan. Tidak ada yang menjadi guru, tidak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Karena saya percaya seseorang akan diberikan hikmat oleh Tuhan ketika orang dengan hati yang tulus, hati yang noble seperti orang-orang Yahudi di Berea. Bagi mereka yang suka akan kebenaran, Tuhan akan berikan kebenaran. Amin. Tetapi nggak boleh egois. Masih ingat? Di Matius pasal yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Amin.
Kita ingin di dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Karena pengajaran ini sangat-sangat bisa menyesatkan. Dan ini termasuk salah satu dosa yang paling tersembunyi, yang sangat bisa menyesatkan banyak orang hari ini. Karena mereka berpikir mereka baik, tetapi sebenarnya mereka sedang tersesat. Tuhan ingin kita betul-betul punya petunjuk yang jelas ke arah mana peta yang Tuhan berikan, firman ini sedang mengacu. Dengan begitu, saya sangat percaya orang-orang yang melihat petunjuk ini akan dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi kalau mereka tidak betul-betul mempelajari firman Tuhan ini, dan mereka berpikir, aku sudah punya Alkitab, ini akan menuntun saya kepada kebenaran, tapi mereka nggak betul-betul menyelidiki, mereka akan disesatkan. Sama seperti Hawa. Dia berpikir, ya udah yang di tengah-tengah taman aja nggak boleh dimakan. Tetapi di tengah-tengah taman itu ada dua. Yang boleh dimakan justru adalah pohon kehidupan. Singkat cerita akhirnya Tuhan bilang, dia diusir dari Firdaus. Kenapa? Karena Tuhan katakan, nanti kamu akan nanti mereka kalau dibiarkan tetap di Eden, mereka nanti akan makan pohon kehidupan. Dan mereka akan sama dengan kita. Nah ini betul-betul cilaka. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Lihat saudara-saudari, Tuhan mau sebenarnya bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Tetapi manusia karena tidak memahami firman Tuhan, tidak betul-betul detail kepada firman Tuhan, akhirnya mereka apa? Suam-suam kuku. Inilah yang Tuhan katakan. Suam-suam kuku adalah orang yang berpikir bahwa mereka sudah tahu. Suam-suam kuku adalah orang yang merasa bahwa mereka nggak perlu lagi mempelajari. Saya ingin menantang kita semua, mari kita belajar untuk terus mendapatkan peta tapi mempelajari. Dan hal yang ketiga, kita lihat di ayat yang kelima dan yang keenam. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dari para rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Hal yang ketiga adalah bertanyalah kepada orang yang sudah tahu. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Di Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Berapa banyak orang hari ini mereka mempelajari sendiri, menyimpulkan sendiri, mengajarkan sendiri, kemudian sesat sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa ada beberapa rasul, tetapi Paulus pun tidak kalah dengan rasul-rasul yang lain. Tapi bukan berarti itu dibandingkan Rasul Paulus dengan Rasul Petrus atau Apolos atau yang lain-lain. Di 1 Korintus awal dikatakan tentang hal itu. Siapa Apolos, siapa Kefas, siapa Paulus. Mereka semuanya adalah pelayan-pelayan Kristus. Artinya apa? Kita belajar dari Petrus, kita belajar dari Paulus, kita belajar dari Apolos, kita belajar dari yang lain-lain. Untuk apa? Untuk memperkaya kita di dalam pemahaman kita akan kebenaran. Tetapi mari kita pastikan, kualifikasi daripada orang-orang ini sangat penting. Kenapa? Karena itu bisa menyesatkan. Apa kualifikasi Paulus? Paulus menjelaskan kualifikasinya. Dia katakan, dia sudah diuji di antara para rasul. Di 2 Korintus pasal 4. Kalau kita lihat salah satu contoh di 2 Korintus pasal yang keempat, dia katakan, ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Inilah kualifikasi daripada Paulus. Dia menjadi saksi di wilayah-wilayah baru di mana Kristus belum diberitakan. Dia diakui sebagai rasul. Bahkan oleh Petrus sendiri menyebutkan tentang Paulus. Bahkan orang-orang yang membenci kekristenan, Paulus dianggap penyakit sampar. Dia tidak kompromi, dia menginjil begitu banyak. Kehidupan dia adalah saksi bahwa dia adalah qualified. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari, apakah kita pernah bertanya, kepada siapa saya akan bertanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Atau kita berasa ya udah cukup lah. Yang penting aku tanya sama nenek saya, itu sudah. Karena nenek saya itu udah banyak pengalaman. Amin. Kalau nenek atau kakek kita seorang yang memang mengerti firman Tuhan, puji Tuhan. Tetapi tidak ada salahnya kita juga boleh bertanya kepada orang-orang lain yang memang mendalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita diperkaya. Sehingga kita semakin mengerti. Sehingga kita semakin bijaksana di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak gampang terombang-ambing.
Hari ini saudara-saudari, sincere and pure devotion, atau keyakinan yang sejati, kepercayaan kita kepada Kristus yang sejati akan diuji oleh waktu. Tetapi kalau kita punya tujuan yang jelas, kita akan tetap kepada arah yang tepat. Tujuan kita adalah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Tapi untuk membuat tujuan itu terjadi, kita perlu dimurnikan. Kita perlu dituntun dengan peta yang benar. Peta itu akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada tujuan. Tujuan kita untuk kita bisa terus dimurnikan adalah dengan menjadi saksi dimanapun kita berada untuk memberitakan kebenaran. Dan kalau kita bingung, kita boleh bertanya. Bertanya. Dengan hal-hal ini kita akan terus bertumbuh. Saya sampai hari ini masih terus belajar. Itu sebabnya kata murid disebut adalah orang yang belajar, learner. Seseorang yang terus mau belajar, nggak berhenti, akan selalu membuat kita panas. Kita nggak akan lagi suam-suam kuku. Saya ingin berbicara kepada mahasiswa yang sedang kuliah dari rumah atau anak-anak sekolah yang sedang belajar dari rumah. Jangan menyerah, terus belajar. Mungkin kita bilang, aduh mata saya udah sakit ini. Coba kita bijaksana. Tetapi ingatlah, waktu kamu terus belajar, memperkaya diri kamu dengan semua sumber daya yang ada, ilmu kamu akan terus berkembang. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah mengenal kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran dan akan membawa kita kepada kesempurnaan. Hari ini kita akan mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita, untuk memberikan kita sebuah kelayakan dipersatukan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi sempurna. Setiap minggu kita dimurnikan dan dimurnikan. Tetapi mari kita memaknai perjamuan hari ini menjadi sebuah cara untuk membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Supaya dosa-dosa kita dibukakan. Terutama ajaran-ajaran mungkin membawa kita kepada ajaran Nikolaus atau Bileam atau Isabel atau siapapun itu yang membuat kita menjadi berkompromi. Atau membuat kita lebih mencintai filsafat dunia daripada ajaran yang sehat daripada firman Tuhan. Roti dan anggur yang akan kita makan dan minum akan mengingatkan kita hati kita yang benar untuk kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Dengan hati yang benar kita akan terus dimurnikan dan disucikan untuk kita bisa mencintai Tuhan sampai kepada akhirnya. Mari kita lihat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-11. Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan roti masing-masing di rumah kita dan juga anggur. Saya ingin membacakan 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudari, kematian Kristus sempurna untuk menyucikan kita. Bagian kita sekarang berjalan di dalam kesucian. Kita ingin menjadi saksi, tetapi lebih daripada itu, kita juga ingin berbagi, terutama untuk orang-orang yang membutuhkan. Hari ini, di masa ini, banyak sekali orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan juga kesulitan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang saudara-saudari bisa transfer langsung
Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan di dalam welcome kita. Mari kita memberi dengan sukacita. Mari kita terus percaya bahwa berbagi adalah sifat Kristus di dalam kita terus dimurnikan untuk menjadi sama seperti Kristus. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang ingin kami memiliki keyakinan yang sejati, kesetiaan yang sejati. Sehingga kami menjadi murni, menjadi tulus hati kami, mengabdi sepenuhnya kepada Engkau dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala perkara, dan dalam segala musim di dalam kehidupan ini. Kami berdoa agar Engkau boleh menguatkan setiap kami. Bagi yang lemah Engkau kuatkan, bagi yang bergumul Engkau hiburkan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Khususnya saudari kami Uli yang kehilangan orang tuanya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menghiburkan keluarga Uli dan Noris. Kami berdoa agar Engkau memberikan mereka kekuatan batin dan juga kekuatan iman. Agar mereka senantiasa percaya akan kuasa-Mu yang sempurna boleh menghibur dan juga menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit. Bahkan para piwa dan lansia, kami berdoa agar Engkau menyehatkan mereka. Bahkan di saat-saat situasi COVID ini, mereka terus terjaga dan bersukacita senantiasa di dalam Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak juga, Engkau beri mereka kesehatan. Bagi ibu hamil juga, Engkau beri mereka kekuatan. Sehingga mereka boleh di dalam kesehatan terus bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkenan juga untuk persembahan yang kami kumpulkan ini, agar boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Jadi dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita beraktivitas atau menyelesaikan ibadah, mari kita menyanyikan satu buah pujian lagi. You know what it is? Morning into dancing. Mari kita menyanyikannya dengan semangat. Let's go, singers and musicians. Yeah, no. Yeah. Lebih semangat lagi. Yeah, come on. He's turned my morning. Let's go. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow high. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. He's turned my morning. Let's go. He's turned my morning into dancing again. Sing. He's lifted my sorrow high. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Amen. Come on. Cause where there once was only hurt, we sing. Where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, once was only pain, He brought comfort like a friend. Come on. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I see the light morning sun as it ushers in His joyful. Let's go. You turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow high. I can't stay silent. I must sing for His joy. You turned my morning. Come on. You turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow high. I can't stay silent.
ushers in. Let's go! It's joyful that you turn my mourning into dancing again. Yes! It's lifted my song. Oh, I can't stay silent. I must sing for you. Turn my mourning. Let's go! You turn my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing for his joy has come. Your anger lasts. Your anger lasts for a moment in time. But your favor is here and will be with me for all my lifetime. Let's go! You turn my mourning, yes, into He's lifting my sorrows. I can't stay silent. I must sing for you. Turn my mourning, come on. You turn my mourning into dancing again. It's lifting my sorrow. I can't stay silent. I must sing for His. I must sing. I must sing for His joy. I must sing, Lord. I must sing for His joy has come. Amen. Morning to dancing. Amen. Ibadah telah selesai. Mari kita berfellowship di ruang Zoom sebelum kita pulang. Happy Sunday. God bless you.